pertama adalah kami melakukan pengelolaan kas dari negara, kas-kas masuk dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan-penerimaan yang lain. Ini semuanya masuk ke kami, ya, termasuk yang dari tempatnya Pak Suminto. Kalau ada utang itu masuknya ke tempat kami, dan ini tentunya kita kelola untuk membiayai APBN. Untuk kementerian lembaga di sini kita membayarkan belanja pegawai mulai dari gaji dan tunjangan. Saat ini ada sekitar 1.030.000 ASN pusat, 464.000 Polri, dan 410.000 TNI. Kemudian kita juga membayarkan belanja pensiun termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini kita bayarkan kepada Taspen untuk nanti diterimakan kepada 3,6 juta penerima pensiun dan 1,9 juta penerima JKK dan JKM. Kemudian kami juga membayarkan iuran Jamkes kepada BPJS Kesehatan untuk 4,6 juta peserta BPJS, dan Jamkesmen dan Jamkestama kepada Jasindo. Ini pesertanya sekitar 6.504 peserta. Selain itu kami juga membayarkan belanja barang, baik itu berupa belanja barang maupun belanja bantuan pemerintah. Jadi sini belanja barang untuk 84 kementerian lembaga dan 53.940 satker, dan untuk bantuan pemerintah sekitar 1,1 juta PIP dan KIP. Untuk belanja modal kita bayarkan kepada KL dan satker. Kemudian bansos ini kita bayarkan kepada 18,7 juta KPM atau penerima manfaat, 54,9 juta JKN, dan 119,2 juta JKP. Untuk daerah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, lanjut, ini kita membayarkan DAU, kemudian BOS untuk 2019 ribu sekolah, 50,76 juta siswa, BOK untuk puskesmas sekitar 10.000, dan dana desa untuk sekitar 75.259. Selanjutnya untuk pembayaran pensiun ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom, dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri. Kemudian Taspen dan Asabri ini biasanya melakukan overbooking karena penerima pensiun ini biasanya sudah memiliki channel pembayaran, ya, atau biasanya disebut mitra, baik melalui perbankan maupun pos, dan juga mitra-mitra kerja yang lain. Jadi ada perbankan pusat yang Himbara, dan juga ada BPD. Nah, kemudian dari situlah disalurkan pensiun kepada para penerima manfaat. Nah, sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses untuk ke depan. Di sini kami sedang membangun suatu proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif, mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Maka ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra, ya, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kemudian kaitannya dengan hal tersebut di slide berikutnya, ini yang
kita lakukan ini mulai dari mengumpulkan, menelaah usulan alokasi, mengadakan komitmen kerja ini untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan Taspen dan Asabri ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran belanja pensiun kepada Taspen dan Asabri, dan kita juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun untuk kebenaran dan ketepatan penerima pensiun, serta melakukan monitoring untuk penyaluran dana belanja pensiun dan menyampaikan laporan keuangan daripada transaksi pensiun tersebut. Sementara di Taspen ini ada penyaluran dananya, kemudian pengelolaan sistem dan pemeliharaan data. Jadi tadi ada orang in out, ini adanya di Taspen dan Asabri, walaupun kami juga ada mirroringnya untuk monitoring. Kemudian juga pelayanan manfaat program, pengumpulan iuran pensiun, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta investasi akumulasi iuran pensiun. Nah, ini aset kelolaan dari Taspen dan Asabri. Mungkin nanti dari Taspen bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, AIP-nya ini ada sekitar 249 triliun, kemudian ada THT sekitar 138 triliun, JKK 3 triliun, dan JKM-nya 102 miliar. Jadi totalnya yang dikelola adalah sekitar 391,14 triliun. Sementara di Asabri ini AIP-nya 29,8 triliun, THT 19,6, JKK-nya 1,08, JKM-nya 1,2, dan totalnya 50,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja dan biaya operasional pembayaran program pensiun di slide selanjutnya, kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus, mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024, dan ini trennya masih akan terus naik, dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah, ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan. Dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Selanjutnya untuk biaya operasional dan yang dibayarkan melalui APBN. Nah, ini BOP ini usulannya adalah dari Taspen dan Asabri. Ini yang warna biru ini Taspen, dan yang warna kuning Asabri. Di tahun 2018 ini jumlah totalnya 997, kemudian 2019 meningkat sekitar 1 triliun, kemudian mulai menurun. Ini turun karena waktu itu ada arahan dari Menteri Keuangan untuk melihat secara lebih detail. Jadi ini kita lakukan efisiensi dengan dilihat item by item pengeluaran-pengeluaran yang menjadi porsi daripada biaya operasional, sehingga di tahun 2025 ini totalnya 850 miliar, dan di dalamnya adalah Taspen 728, dan untuk untuk Asabri ini 122. Tapi ini baru usulan ya Pak ya. Ini